Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah pemirsa, salam jumpa kembali di program Kabar Petang edisi Selasa 22 November 2022 bersama saya Fauzi Sanjabir. Insya Allah dalam beberapa perban kita akan membaca menelah berita paling menarik hari ini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya dan tentunya dalam sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Konferensi tingkat tinggi KTT G20 telah selesai diselenggarakan pada 15 dan 16 November 2022 ini. Presiden Joko Widodo telah menyatakan bahwa presidensi G20 ini telah mencapai sejumlah kesepakatan yang dinamakan Deklarasi Pimpinan, Leaders Declaration. Dalam KTT G20, Jokowi mengatakan ada 3 hasil konkret yang telah disepakati. Pertama, Pandemic Fund telah terkumpul sebanyak 1,5 miliar US dollar atau setara 23,4 triliun dengan kurs 15.600 rupiah. Pandemic Fund sendiri merupakan kumpulan dana oleh negara-negara di dunia jika terjadi suatu pandemi lagi di depannya. Negara-negara G20 juga sepakat untuk memangkas subsidi BBM yang dianggap mendorong konsumsi BBM jadi lebih boros. Hal ini dijabarkan dalam poin ke-12. Dan juga sebenarnya kalau pertanyaan apa isi kesepakatan G20 dan juga apa dampak bagi dunia dan juga apakah rakyat Indonesia diuntungkan, untuk membahasnya kami terhubung dengan pakar ekonomi syariah Bung Arim Nasim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Arim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Bung Arim. Insyaallah sehat. Kumaha Kang Fauzi? Sehat juga. Alhamdulillah sehat. Bung Arim, terkait dengan hal tersebut yang sudah kita bacakan tadi, Presiden Joko Widodo juga membeberkan hasil konkret dari KTT G20 dan juga dampaknya bagi Indonesia. Dan diberitakan bahwa negara-negara G20 sepakat untuk mempercepat penghapusan subsidi BBM demi mencapai energi bersih dan berkelanjutan. Bung Arim, sebenarnya apakah ini menguntungkan rakyat? Ya, kita lihat memang ironis ya. Jadi KTT G20 yang dibiayai oleh rakyat ya dari dana pajak tentu kan. Tapi ternyata hasilnya nggak ada yang menguntungkan rakyat ya kan. Hasilnya salah satu hasil tadi yang disampaikan oleh Bung Fauzi itu adalah segera menghapuskan subsidi migas gitu kan. Nah kalau kita perhatikan ini kan sebenarnya penghapusan subsidi migas ini kan permintaan lama ya dari para kapitalis gitu kan, lewat undang-undang migas kalau di Indonesia itu kan, dengan tujuan untuk menuntaskan liberalisasi di sektor hulu gitu kan. Karena di sektor hilir mereka sudah berhasil meliberalisasikan migas sehingga sumber migas itu mayoritas itu sudah dikuasai oleh para kapitalis, para oligarki gitu kan. Nah sehingga mereka dengan menguasai sektor hulu gitu kan, ini kan produksi dikuasai oleh mereka. Cuman mereka belum mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya karena sektor hilirnya itu masih ada kebijakan pemerintah ya yang memberikan subsidi sehingga mereka tidak bisa menjual harga minyak seenaknya gitu kan, dan tidak bisa bersaing sepenuhnya dengan pemerintah atau BUMN lah dalam hal ini Pertamina yang menjual migas itu masih ada subsidi sebagian ya, yang tersisakan sebenarnya juga tinggal solar dan Pertalite juga masih diragukan apa subsidi atau tidak sebenarnya, tapi yang masih itu adalah solar. Nah sehingga mereka ingin kan sektor hilir itu juga liberalkan tuntas itu kan, sehingga semuanya migas ini diserahkan kepada mekanisme pasar. Kalau semuanya diserahkan kepada mekanisme pasar, ya, hulunya sudah dikuasai oleh para kapitalis,
hilirnya juga mereka yang menguasai, maka mereka akan seenaknya menentukan harga itu kan. Dan apa dampaknya bagi rakyat? Tentu rakyat harus membeli dengan mahal nih kan sumber daya alam khususnya migas ini yang sebenarnya itu kan milik mereka yang dikuasai oleh para kapitalis. Dan migas ini kan sektor yang sangat penting gitu kan. Jadi dalam ekonomi itu disebut dengan barang yang masuk dalam kategori ini ya, berapapun harganya itu akan dibeli ya oleh rakyat ya kan. Nah, ketika ini dimonopoli oleh para kapitalis, ya mereka akan dengan seenaknya menentukan harga ya yang menjadi beban dan mendapat kerugian tentu tidak lain adalah rakyat harus membeli dengan harga yang mahal ya. Sementara hasil penjualan migasnya itu juga dinikmati oleh para kapitalis itu kan. Itu saya lihat ya. Jadi bagi rakyatnya bukan untung malah buntung gitu kan dengan adanya liberalisasi migas yang dituntaskan di sektor hilir ya dengan dicabutnya subsidi migas ini. Ya, baik, Bung Arim. Artinya bukan untung tapi buntung ya. Iya. Baik. Bung Arim, sebenarnya apakah kesepakatan G20 ini akan mengarahkan Indonesia mengikuti master plan dan juga peta jalan bagi kepentingan para oligarki dan juga para kapitalis, baik dari lembaga keuangan dunia maupun negara-negara besar lainnya yang mengikuti G20 ini, Bung Arim? Ya, kita harus melihat juga siapa sih sebenarnya yang bergabung di G20 dan siapa yang menjadi inisiator pendirian kelompok G20 ini ya. Kalau kita lihat kan pelopornya, inisiatornya itu kan negara-negara kapitalis itu kan, Amerika, Jepang, Inggris itu kan. Ketika mereka berkumpul ya sebagai negara-negara kaya ya, kalau bahasa saya sih negara-negara kapitalis penjajah itu kan, mereka menginginkan ya kan menguasai ekonomi dan sumber daya alam terutama di negara-negara berkembang itu untuk mereka eksploitasi termasuk juga rakyatnya gitu kan. Maka kalau kita lihat G20 itu kan tujuannya didirikan oleh mereka, oleh G7 tadi negara-negara kaya itu intinya itu 3. Pertama untuk bisa menginvestasikan ya, dana mereka di negara-negara berkembang sehingga mereka mendapatkan keuntungan dengan investasi tersebut dengan mengeksploitasi sumber daya alam di negara-negara berkembang. Kemudian yang kedua sekaligus mendapatkan pasar produk-produk mereka ya di negara-negara berkembang. Dan yang ketiga mendapatkan buruh yang murah. Itu tujuan dari dibentuknya G20 ya. Nah, dalam konteks migas ya, kita tahu itu kan negara-negara G20 termasuk negara-negara IMF dan World Bank itu di Indonesia itu sudah lama mereka menginisiasi ya merancang undang-undang migas yang itu kemudian disahkan oleh anggota DPR. Jadi undang-undang migas 2001 itu dibuat oleh para kapitalis ya, diusulkan ke DPR dan disahkan. Nah, salah satunya di undang-undang migas itu adalah menuntut adanya 2 liberalisasi tadi itu kan sebenarnya. Liberalisasi sektor hulu dan liberalisasi sektor hilir. Liberalisasi sektor hulu udah sempurna, udah tuntas gitu kan. Di mana swasta dengan bebas mereka bisa menguasai sumber daya alam migas ya, sehingga mereka disejajarkan posisinya dengan Pertamina itu kan. Jadi posisi Pertamina itu sama dengan posisi perusahaan kapitalis seperti Chevron, kemudian juga perusahaan-perusahaan migas lainnya, Caltech gitu kan. Mereka bebas itu kan menguasai gitu kan. Nah, tapi itu belum tuntas ya. Di undang-undang migas yang mereka tuntut, yang itu dananya sebagian dibantu oleh negara-negara besar tadi, IMF dan World Bank itu mereka menuntut untuk meliberalisasikan sektor hilir dengan menghilangkan sepenuhnya subsidi itu kan. Nah, jadi memang kalau kita lihat
pencabutan subsidi itu memang sejak awal memang itu adalah keinginan keserakahan para kapitalis atau oligarki untuk apa? Untuk menguras dan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan apa? Dengan mengeksploitasi migas ya, sehingga mereka menguasai baik dari sektor hulu maupun dari sektor hilirnya. Nah, kalau ini sudah mereka kuasai kan sektor hulu dan sektor hilir, mereka akan seenaknya menentukan harga itu kan. Itu yang saya lihat. Jadi memang ini betul-betul memang dirancang dan memang diinisiasi oleh ya negara-negara kapitalis yang di dalamnya dikuasai oleh para kapitalis gitu kan. Baik, Bung Arim, dalam G20 kita juga melihat banyak sekali pujian ya kepada Indonesia, khususnya mereka-mereka negara-negara memuji kepemimpinan Indonesia dalam pencapaian pembangunan yang ada. Sebenarnya apakah ini pujian yang tulus, Bung Arim? Ya, kalau pujian dari para kapitalis, para penjajah terhadap rejim ini kan berarti ya rejim ini itu kan mengikuti dan tunduk ya terhadap apa yang mereka inginkan kan. Nah, berarti kan pujian ini memang ya pujian yang bagi para kapitalis itu sangat wajar karena mereka begitu menikmati itu kan fasilitas-fasilitas ya karpet merah ya, yang diberikan oleh rejim ini untuk kepentingan mereka itu kan, untuk kepentingan para kapitalis. Tapi kan ini bencana bagi rakyat kan. Jadi kita lihat kan utang semakin bertambah besar ya kan, terus juga liberalisasi kemudian semakin masif itu kan. Sementara bagi rakyat tadi dampaknya harga-harga barang ya itu kemudian semakin mahal, pengangguran kemudian semakin meningkat ya, kemiskinan semakin bertambah gitu kan. Jadi memang wajar kalau para kapitalis itu memuji rejim ini betul-betul kalau bahasa saya itu nyaris tidak ada empatinya terhadap rakyat ya kan. Di tengah kesulitan mereka senantiasa mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan rakyat, menguntungkan dan memanjakan para kapitalis itu kan. Itu yang saya lihat ya. Sehingga wajar mereka itu ya memuji itu kan. Kenapa? Ya mereka sangat diuntungkan gitu kan dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh rejim ini gitu kan. Baik, Bung Arim, terkait dengan hal tersebut, apakah sebenarnya predikat dari ketua presidensi G20 gelar yang patut dibanggakan ini? Dan juga lalu bagaimana sebenarnya kondisi ekonomi di Indonesia itu sendiri, baik itu neraca perdagangan, ya, terus juga tadi disebutkan ada hutang, maupun pertumbuhan ekonomi di negeri ini, Bung Arim? Pertama, kalau kita bicara terkait dengan pimpinan G20 itu kan sebenarnya bukan prestasi, karena itu adalah giliran, ya kan? Jadi di antara negara-negara G20 kan, nanti tiap tahun tuh giliran untuk menjadi tuan rumah pelaksanaan dari kegiatan-kegiatan G20 kan. Tahun ini memang pemerintah Indonesia dapat giliran, tahun depan itu adalah pemerintah India. Jadi itu sebenarnya bukan prestasi ya, itu adalah justru malah sebenarnya mereka itu menjadi alat ya kepentingan para kapitalis tadi gitu kan, dimanfaatkan deh kan. Nah, sehingga kalau kita lihat ini contoh gitu kan, hajatan atau gelaran G20 itu kan dana yang digunakan oleh pemerintah itu kurang lebih itu sekitar 530 miliar ya. Ya, 530 miliar ya kan. Sementara ya kalau kita bicara untung rugi itu kan yang didapatkan yang disebut dengan sumbangan yang untuk membantu pandemi itu juga baru janji-janji karena belum ada realisasi pastinya gitu kan. Itu kan hanya sekitar 1,5 juta US dollar. Kalau dirupiahkan itu hanya sekitar 23 miliar. Ini kan kita lihat ya kan modalnya 530 miliar yang harus dikeluarkan, sementara yang didapatkan itu hanya 10%-nya juga tidak gitu kan. Itu dari dana istilahnya itu hibah ya, yang gratisan gitu kan. Sementara dana-dana yang lain, janji investasi itu kan utang gitu kan. Utang yang pada akhirnya kalau kita lihat yaitu utang, selain utang itu juga ribawi,
Yang kedua juga pasti utang itu juga untuk dibelanjakan dalam konteks eksploitasi sumber daya alam, atau kalau sekarang mungkin tadi infrastruktur ya, yang itu semua sebenarnya bukan untuk kepentingan rakyat infrastruktur itu, tapi juga untuk kepentingan para kapitalis dan juga sebagai alat. Mohon maaf kalau bahasa teman saya kemarin itu ada yang menyebutkan bahwa rejim sekarang itu rejim infrastruktur, karena infrastruktur itu jadikan sarana untuk korup gitu kan, untuk menggarong uang rakyat yang berasal dari pinjaman tadi, sehingga nanti kan yang dibebani rakyat itu kan harus membayar utang. Sehingga kalau kita lihat dari hasil pertemuan yang didapatkan dari G20, nggak ada sama sekali yang menguntungkan rakyat itu kan, termasuk yang di awal kita bicarakan tadi, penghapusan subsidi migas. Ini kan betul-betul hanya akan semakin mendambah penderitaan rakyat ya. Itu dari sisi hasilnya. Sementara kalau kita bicara tentang kondisi ekonomi Indonesia, kondisi Indonesia yang dibangga-banggakan karena tumbuh gitu kan dengan baik katanya, itu kan tumbuh di kuartal 3 kemarin itu kan 5,7% kan, year to year itu kan. Nah, kita lihat dari mana asal pertumbuhan tersebut, siapa sebenarnya yang menikmati pertumbuhan tersebut. Pertama, kalau kita lihat itu dua sumber pertumbuhan tersebut. Yang pertama dari utang Indonesia kan sekarang sudah menyentuh di angka 7.000 triliun lebih gitu kan. Dan ini kan nanti yang bayar siapa? Ya, yang bayar rakyat ya kan. Tahun depan itu bunganya itu mungkin di atas sekitar kurang lebih 300, tahun ini aja 373 triliun bunganya aja. Tahun depan kurang lebih naik dikit ya kan. Ini kan beban ya kan. Pokoknya belum juga terkait dengan bunganya tadi kan. Ini kan sumber pertumbuhan pertama. Jadi pertumbuhannya pertumbuhan semu itu kan. Kenapa? Karena dari utang. Yang kedua, pertumbuhan yang signifikan, pertumbuhan ekonomi kita itu adalah dari eksplorasi sumber daya alam ya. Yang lagi-lagi yang menikmati juga bukan rakyat tapi para kapitalis. Contoh itu kan, di tengah situasi ekonomi yang memang memburuk ya, ekonomi global, Indonesia itu mendapat keuntungan karena naiknya harga salah satu hasil tambang itu batu bara ya. Jadi para kapitalis dalam rentang waktu kurang lebih 3 atau 4 bulan itu mereka menikmati keuntungan yang luar biasa. Mereka mendapatkan dana 450 triliunan dari penjualan batu bara ini gitu kan. Dan inilah yang secara makro itu menyumbang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tapi kan yang menikmatinya siapa? Yang menikmatinya itu adalah mereka para kapitalis. Negara hanya sedikit dapatkan dalam bentuk pajak. Jadi kalau kita lihat pertumbuhan yang dibangga-banggakan itu juga pertumbuhan semu. Itu hanya berdampak secara makro, sementara secara mikro rakyat itu tetap aja kondisinya miskin, pengangguran, gitu kan. Bahkan kita lihat kan krisisnya sudah kita bisa lihat, gitu kan, di berbagai sektor mulai muncul PHK, gitu kan, besar-besaran, gitu kan. Ini menunjukkan bahwa ekonomi kita itu bukan semakin baik dalam skala mikro, itu semakin buruk. Belum juga ketergantungan terhadap impor yang hampir semua itu kan kita itu mengandalkan impor. Terakhir misalnya di tengah situasi panen dan juga stok beras mencukupi, tiba-tiba kan ada usulan untuk impor beras gitu kan. Nah ini contoh gitu kan. Jadi nggak ada sebenarnya prestasi-prestasi yang ekonomi itu yang mereka banggakan, termasuk juga infrastruktur, yang pada akhirnya infrastruktur itu juga tidak kemudian untuk kepentingan rakyat, bahkan banyaknya mangkrak gitu kan, sehingga akhirnya ekonomi yang dibanggakan tumbuh itu sebenarnya nggak dinikmati oleh rakyat. Contoh tadi kembali tambang misalnya, ini menarik ya, ini kembali beberapa waktu lalu kan diungkap kembali kan. Dulu Abraham Samad ketika dia menjadi ketua KPK ya, ketika dia melihat terkait dengan potensi tambang ini dan hasil yang didapatkan, kalau tambang ini dikuasai oleh negara ya,
maka hasilnya itu rakyat kalau dibagikan kepada rakyat itu tiap bulan rakyat mendapatkan 20 juta gitu kan. Itu menunjukkan betapa besarnya hasil tambang tersebut. Tapi kan ini hasil tambang ini sekarang itu kan dikuasai menjadi bancakan para kapitalis oligarki itu kan. Rakyat apa yang didapatkan? Saya kemarin baru pulang dari Bengkulu, Jambi gitu kan. Eksplorasi batu bara luar biasa. Para kapitalis pesta pora, rakyat itu ya mereka jalannya rusak, hancur, macet karena antrian dari angkutan batu bara itu. Jadi bagi rakyat tidak ada dampak yang signifikan. Eksplorasi tambang itu justru yang menikmati para kapitalis, mereka kemudian mendapatkan keuntungan besar, rakyat ya nanti pada musim hujan banjir itu kan, pada saat sekarang macet itu kan, termasuk juga kerugian-kerugian yang lainnya. Itu yang saya lihat ya kan. Jadi tidak ada, saya kira dalam konteks ekonomi ini kita ini semakin kapitalis, semakin liberal, ya walaupun secara makro tadi ada pertumbuhan, PDB kemudian naik, tapi ingat bahwa kesenjangan ekonomi juga semakin tinggi. Kenapa? Karena yang menikmati itu adalah para kapitalis, bukan rakyat secara keseluruhan. Baik, Bung Arim, saya ingin kembali lagi tadi ke topik bahasan kita terkait dengan BBM. Sebenarnya pantaskah dan juga apakah wajar pemerintah yang senantiasa mengeluhkan beratnya beban subsidi BBM, lantas juga akibat kenaikan harga BBM minyak dunia? Dan juga apakah sebenarnya terkait dengan kebijakan pemerintah saat ini menegaskan bahwa tata kelola energi dalam hal ini minyak bumi itu mengadopsi sistem kapitalis dan juga menjadikan hubungan pemerintah dengan rakyat ini seperti hubungan dagang saja, hubungan jual beli gitu, untung dan rugi, Bung Arim. Ya, kalau kita bicara tentang wajar atau tidak, memang tadi ya tergantung sudut pandang dan paradigma hubungan antara rakyat dengan penguasa. Kalau kita bicara normatif ya, kita normatif dulu ya. Kan keberadaan pemerintah itu kan harusnya itu kan mereka diangkat, digaji untuk mengurus rakyat ya kan. Nah, bagaimana kemudian mengurus rakyat? Salah satunya adalah ya, dia harus mengurus sumber daya alam ya, yang sumber daya alam itu dikelola untuk kepentingan rakyat ya kan. Nah, sehingga harusnya paradigma rakyat dengan pemerintah dengan rakyat itu adalah paradigma riaya, bukan paradigma untung rugi tadi ya. Nah, sementara sekarang paradigma hubungan antara rakyat dengan pemerintah itu tadi paradigma sistem kapitalis, paradigma ekonomi kapitalis, pemerintahan liberal, ya kan, yang menempatkan rakyat itu sebagai objek bisnis. Ya. Sehingga hubungan antara rakyat dengan pemerintah dengan rakyat itu adalah paradigma bisnis, selalu yang diperhitungkan itu adalah untung rugi. Kenapa? Karena ya memang dalam sistem kapitalis menempatkan penguasa yang sebenarnya itu adalah para kapitalis, para pedagang gitu kan. Jadi para pejabat itu hanya sekedar agen-agen aja kepentingan para kapitalis ya kan. Di sisi lain kalau kita lihat dengan sistem ekonomi kapitalisasi, liberalisasi tadi ya, sumber daya alam itu harus diserahkan kepada swasta. Maka disinilah kemudian muncul tadi seperti yang pernyataan Bung Fauzi itu kan, pemerintah seolah-olah mengeluh terus itu kan. Ya kenapa? Karena berpikir otaknya itu yang ada itu otak kapitalis, otak dagang gitu kan, bukan pemikiran untuk mengurus rakyat ya kan. Padahal sejatinya kalau kita lihat kan mereka diangkat itu adalah untuk mengurus rakyat, digaji itu untuk mengurus rakyat. Nah, salah satu bentuk mengurus rakyat itu adalah bagaimana sumber daya alam yang milik rakyat tadi, milik umat tadi, mereka kelola untuk kesejahteraan rakyat. Kan migas itu kalau dalam konteks migas itu kan milik umat, milik rakyat ya kan. Mereka harus mendapatkan dengan harga yang murah bahkan wajar itu kan. Maka ketika rejim ini mengatakan mengeluh dengan subsidi tersebut, jadi sebenarnya itu dia penguasa itu wakil siapa? Wakil rakyat atau wakil para kapitalis itu kan.
Ini kan hanya mengokohkan bahwa penguasa hari ini itu bukan wakil rakyat, tapi wakil kapitalis untuk berbisnis dengan rakyat, ya kan? Sehingga ketika memandang subsidi itu sebagai sesuatu beban, bukan dipandang sebagai sebuah kewajiban. Nah, jadi ini yang saya lihat, ya kan? Jadi memang problemnya, akar masalahnya kenapa pemerintah kemudian selalu mengeluh bahwa subsidi itu menjadi beban APBN, karena paradigma pemerintahannya, hubungan rakyat dengan penguasanya itu menggunakan paradigma kapitalis, bahkan lebih kapitalis menurut saya dibandingkan negara kapitalis sekalipun, kan? Ya, ini yang terjadi, sehingga hubungan rakyat dengan hubungan penguasa itu hubungan bisnis, hubungan dagang. Ya, ini yang saya lihat, kan. Jadi memang kesalahan dari sisi paradigma. Kenapa? Karena memang tadi ya, negara kita sekarang itu semakin liberal, semakin kapitalis ya. Semua itu sudah dikuasai oleh oligarki, sehingga semua kebijakan-kebijakan itu tentu menguntungkan para kapitalis dan senantiasa merugikan dan menyengsarakan rakyat, ya kan? Baik, terima kasih Bung Arim Nasim atas kesempatannya selaku pakar ekonomi syariah. Pemirsa, kabar petang, semoga Anda mendapatkan banyak sekali manfaat dari program kami. Sampai bertemu kembali di program yang sama di like yang banyaknya, semoga menjadi amal jariah bagi Anda semua. Akhirnya saya Fauzi Sanjabir bersama kru yang bertugas mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.